Halo, perkenalkan nama saya Yansi Karapa, biasa dipanggil Yansi dengan NIM 202303105441. Di video kali ini kita akan membahas tentang dari mana hukum internasional berasal. Dari mana ya? Ya, dari perjanjian internasional. Sebelum lanjut ke perjanjian internasional, kita akan merangkum sedikit tentang kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita tentunya kita pernah membuat perjanjian, misalkan membuat perjanjian dengan orang tua, teman, ataupun pacar. Perjanjian itu misalkan untuk makan bersama, untuk ketemu, untuk pergi jalan-jalan. Begitupun dalam dunia internasional maupun nasional ya, pasti ada perjanjian yang selalu disepakati bersama. Pertanyaannya adalah, apakah semua hukum itu tertulis? Oke, jika menyangkut hukum internasional, banyak yang berpendapat bahwa hukum itu tidak hanya tertulis. Akan tetapi ada juga yang secara lisan, dan itu akan dilanjutkan di penjelasan berikutnya. Hukum perjanjian internasional dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian secara tertulis dan perjanjian secara lisan. Hukum internasional secara tertulis biasanya disebut sebagai perjanjian melalui dokumen yang ditandatangani oleh suatu negara yang menyerupai kontrak. Hukum secara tertulis juga disebut sebagai konvensi atau protokol. Contohnya, Konvensi Geneva. Konvensi Geneva adalah kumpulan perjanjian internasional yang bertujuan mengatur perlakuan kemanusiaan terhadap korban konflik bersenjata. Konvensi ini menetapkan standar hukum internasional untuk melindungi individu yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam permusuhan, contohnya pertahanan perang, pegawai sipil. Kemudian Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim. Namun, bagaimana dengan peraturan yang tidak tertulis? Kita masuk dalam konteks kehidupan sehari-hari, contoh aturan yang tidak tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berterima kasih jika dibantu oleh orang lain, menghormati yang lebih tua dari kita, dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh norma yang tidak tertulis dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi itu sering dilakukan karena dianggap sebagai kebiasaan yang baik. Nah, begitupun dengan negara-negara. Negara-negara juga mengikuti aturan yang tidak tertulis yang disebut sebagai adat istiadat atau norma yang bernama hukum adat atau customary law. Customary law, hal ini mengacu hal-hal yang diyakini sebagian besar negara seperti tidak melakukan inovasi ke negara lain, tidak melakukan genosida. Kemudian, semua negara dalam komunitas internasional harus berpegang pada hukum adat meskipun negara-negara belum secara eksplisit menyatakan ya. Dan banyak kebiasaan adat istiadat yang akhirnya dicatat seperti yang tercantum dalam piagam PBB.